Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junedi, kelas 1B, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menyampaikan jawaban atas soal yang diberikan oleh Pak Hari sebagai ujian tengah semester. Soal yang pertama yaitu 1. Mengapa mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia atau FKIP Untidar perlu menempuh mata kuliah berbicara? Mata kuliah berbicara merupakan mata kuliah yang sangat penting karena nantinya lulusan pada jurusan ini diharapkan dapat menjadi tenaga pendidik atau jurnalis. Untuk menjadi seorang tenaga pendidik dan jurnalis yang baik, salah satu aspek kebahasaan yang sangat penting adalah berbicara. Karena diharapkan nantinya melalui mata kuliah berbicara, mahasiswa mampu menjadi tenaga pendidik maupun jurnalis yang dapat menyampaikan materi secara jelas dan dapat dipahami oleh pendengar. Soal yang kedua yaitu aspek-aspek keterampilan berbahasa dan hubungan antar aspek. Dalam keterampilan berbahasa terdapat 4 aspek, yaitu menyimak, berbicara, membaca, serta menulis. 4 aspek tersebut sering disebut catur tunggal karena keempat aspek tersebut saling berhubungan atau saling berkaitan satu sama lain. Hubungan antar aspek yang pertama yaitu hubungan antara berbicara dengan menyimak. Agar dapat menjadi pembicara yang baik, hendaknya kita juga harus dapat menjadi seorang penyimak yang baik. Contohnya adalah ucapan anak mencerminkan pemakaian bahasa di rumah dan dalam masyarakat tempatnya hidup. Yang kedua, hubungan berbicara dengan membaca. Membaca dapat dilakukan untuk mendapatkan kosakata yang luas dan beraneka ragam. Karena jika kita membaca, maka akan lebih mudah memahami istilah-istilah baru, struktur kalimat yang baik dan efektif, serta penggunaan kata-kata yang tepat. Yang terakhir, hubungan berbicara dengan menulis. Seorang pembicara terkadang perlu mencatat terlebih dahulu ide-ide yang mencakup kerangka atau isi pembicaraan agar penyampaian materi atau gagasan dapat disampaikan secara jelas dan tersusun. Dalam hal ini, kegiatan menulis dapat menunjang keberhasilan kegiatan berbicara. Soal yang ketiga yaitu prinsip umum yang mendasari kegiatan berbicara. Prinsip-prinsip umum yang mendasari kegiatan berbicara yaitu 1. Membutuhkan paling sedikit 2 orang. 2. Mempergunakan suatu sandi linguistik yang dapat dipahami bersama. 3. Menerima atau mengakui suatu daerah referensi umum. 4. Merupakan suatu pertukaran antara partisipan. 5. Menghubungkan setiap pembicara dengan yang lainnya dan kepada lingkungannya dengan segera. 6. Berhubungan atau berkaitan dengan masa kini. 7. Hanya melibatkan aparat atau perlengkapan yang berhubungan dengan suara atau bunyi bahasa dan pendengaran. Soal yang keempat, sikap pendengar yang baik dan tidak baik. Sikap pendengar yang baik yaitu 1. Adanya kontak mata. Maksud dari adanya kontak mata ini tidak berarti kita harus menatap secara terus-menerus ke arah mata seorang pembicara. Namun, kita harus memperhatikan materi yang yang tengah disampaikan oleh pembicara. Yang kedua, tidak menyela pembicaraan. Ketika kita berperan sebagai pendengar, hendaknya kita tidak menyela ketika pembicara sedang menyampaikan materi, karena dapat mengganggu konsentrasi serta dapat mengganggu pendengar yang lain. Yang ketiga, tidak mengalihkan perhatian. Sebagai pendengar yang baik, hendaknya kita tidak melakukan hal-hal yang dapat mengalihkan perhatian orang lain yang juga sedang mendengarkan. Yang keempat, memberi saran atau tanggapan. Selanjutnya, sikap pendengar yang tidak baik. Yang pertama adalah tidak memperhatikan pembicara. Yang kedua, melakukan multitasking atau melakukan hal lain ketika sedang mendengarkan. Yang ketiga, sering memotong pembicaraan. Soal yang terakhir yaitu faktor-faktor yang menentukan keefektifan berbicara. Faktor-faktor yang menentukan keefektifan berbicara ada 2, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terbagi menjadi 2, yaitu segi fisik dan non-fisik. Segi fisik meliputi pandangan mata dan alat ucap. Pandangan mata dan alat ucap perlu diperhatikan agar pendengar merasa diperhatikan dan terlibat dalam pembicaraan. Kemudian yang kedua adalah ekspresi wajah. Pembicara hendaknya menampilkan ekspresi wajah yang nyaman dilihat oleh pendengar.
Yang terakhir adalah body language atau bahasa tubuh. Bahasa tubuh juga sangat berperan dalam keefektifan penyampaian materi. Yang selanjutnya adalah segi non-fisik. Segi non-fisik meliputi keterbukaan dan penguasaan topik. Jika pembicara telah menguasai topik yang dibicarakan, maka pembicara akan merasa lebih percaya diri dan penyampaian materi pun dapat dilakukan lebih baik dan lancar. Kemudian, faktor eksternal meliputi lingkungan dan kondisi ruangan. Dari segi kebahasaan, faktor-faktor yang mempengaruhi keefektifan berbicara ada dua, yaitu segi kebahasaan dan non-kebahasaan. Faktor kebahasaan meliputi ketepatan ucapan, penempatan tekanan nada, diksi, ketepatan sasaran, pembicaraan, dan durasi yang sesuai. Sedangkan faktor non-kebahasaan meliputi sikap pembicara, pandangan mata, keterbukaan, dan kenyaringan suara. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.